ini kita permudah ya. Alhamdulillah berbagai koordinasi dengan seluruh stakeholder. Nanti izin dibuka mulai pukul 2. Artinya ada kesempatan nih teman-teman yang ingin melihat Blue Fire sudah bisa melihat ke sana. Nah, selanjutnya tadi ini Ijen menjadi daya tarik pusat kota. Jadi kalau tadi kota ya. Nah, sekarang kita lari ke selatan. Selatan ini memang anchornya adalah Pulau Merah. Pulau Merah. Tidak hanya Pulau Merah, tapi sebelum kita Pulau Merah, sebenarnya kita jatuh hati kita harusnya ke Jawatan dulu. Jawatan. Sejarah itu sejarah bagaimana kolonial Belanda, pusat penumpukan kayu, pusat perbaikan bengkel kereta api dulu, dan sekarang menjadi destinasi pariwisata karena pohon-pohonnya yang gede, mahuninya yang gede, dan itu menjadi sesuatu spot selfie yang cukup luar biasa. Nah dari Jawatan kita bisa memilih, karena waktu yang terbatas, yang pertama kita bisa mengambil jalan ke Alas Purwo yang disebut dengan Jilen, ya Pantai Pelengkung. Nah ini juga mempunyai padang savana yang luar biasa. Kalau kita melihat Banteng, Rusa, Merak, itu ada di sana di Alas Purwo, Taman Nasional Alas Purwo. Dan itu menjadi tempat nanti di tanggal 27 Mei sampai 4 Juni menjadi tempat WSL, World Surfing Language, kompetisi surfing dunia di Jilen. Karena ombaknya yang sangat terkenal sampai 7 sampai 10 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan netizen dimanapun berada. Saat ini saya berada di ruang kerjanya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Nah, kebetulan ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, beliau suami saya ini yang memahami betul tentang dunia pariwisata di Banyuwangi. Tentu banyak pilihan bagi masyarakat Banyuwangi khususnya maupun para wisatawan baik dari domestik maupun mancanegara tentunya Pak Bram ya. Iya. Nah, jadi nanti kami akan bincang-bincang menguak tentang dunia kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi, mana saja yang lebih handal. Baik Pak Bram, sebelum kita mulai bincang-bincangnya, supaya pemirsa juga tahu nama lengkap Pak Bram. Iya, nama lengkap Muhammad Yanarto Bramudan, tapi biasa dipanggil sapaan akrabeku Kang Bram. Kang Bram, karena Wong Banyuwangi. Banyuwangi. Ya. Nah, oke, kita akan mulai seperti yang sudah disampaikan Pak Bram. Ini kalau di sini di lingkungan dipanggil Kang Bram karena memang orang Using asli. Pak Bram, di Banyuwangi ini kan sangat melimpah SDA, terutama berhubungan dengan tempat-tempat wisata gitu. Nah menjelang Lebaran ini atau Hari Idul Fitri, tentu Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sudah menyiapkan plan tertentu ya. Seperti apa gambarannya kira-kira? Iya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Dinas Kebudayaan Pariwisata sudah bersama stakeholder pariwisata tentunya sudah melakukan rapat-rapat berkali-kali ya. Kang yang terakhir kita mengambil keputusan bahwa setiap destinasi wisata nanti akan menyambut wisatawan itu dengan konsep yang agak berbeda. Yang pertama kita tidak perlu massal terlalu banyak, tetapi prokesnya tetap jalan. Nah, tetapi yang kedua, masyarakat ada suguhan budaya-budaya tradisional di setiap destinasi. Gantian, iya se-Banyuwangi nanti gantian. Mulai ada di Bunder, di Pantai Cacalan, di GWD. Nah, antara weekend itu selalu ada. Nah, sehingga masyarakat nanti yang mau ke destinasi pariwisata itu cukup yang goleti Sabtu tuh jadwalnya di mana nih, Minggu di mana, sehingga bisa bertepatan dengan kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang kita laksanakan di destinasi pariwisata. Untuk bisa memperoleh ya informasi seperti itu, gimana caranya masyarakat? Ya nanti teman-teman bisa mengklik ya tautan atau media sosialnya Banyuwangi Tourism. Ya, Banyuwangi Tourism itu ada Instagram, ada webnya,
ada TikToknya. Diklik aja di sana, ada promo-promo yang kita sampaikan, jadwal-jadwal yang kita sampaikan sesuai dengan waktu di mana kesenian tradisional itu berada di destinasi itu. Jadi itu memudahkan. Oh, ini tampilannya para jaranan misalnya, ada musik. Oh, ada Reni Farida, lokal Banyuwangi mana, nanti dicari di sana. Musiknya itu Musik dan kesenian kan. Oh, Ono jaranan, ono macam-macam ya. itu memang di paket yang memang di konsep oleh dinas kebudayaan Iya, sini ya. bersama dengan destinasi. Destinasinya. Karena kita tahu bahwa kan ini tidak hanya sekedar oke lah tanda kutip bahwa hari raya ini, liburan panjang ini tidak hanya sekedar ingin mendapatkan pengembalian ya dasar ekonomi dari destinasi, tetapi bagaimana teman-teman yang kesenian, seni dan budaya juga bisa bergerak. Nah, salah satunya adalah tampilan di tempat-tempat destinasi. Sehingga ada simbiosis mutualisme. Satu sisi teman-teman kesenian budayawan bisa berkreasi tapi mendapatkan sesuatu. Tetapi destinasi wisatawan juga rame, kunjungannya meningkat sehingga itu bisa mendapatkan keuntungan juga bagi teman-teman destinasi. Oh gitu ya. Pak Bram, dengan penyediaan ruang seperti itu, terutama bagi pelaku-pelaku seni ya, baik kesenian tradisional maupun olah vokal Musik tradisional ya. Nah, apakah ini sebagai jawaban setelah sekian lama kita ini dihadapkan oleh pandemi COVID? Apa seperti itu? Iya, kira-kira jawabannya begitu. Kenapa pemerintah daerah sekarang pelan-pelan membuka keran itu? Nah, kita tahu bahwa hampir di Banyuwangi ini sudah hampir 80% yang sudah vaksin yang kedua. Nah, yang ketiga boosternya kita sudah di angka 50-60%, maka kegiatan-kegiatan masyarakat sudah mulai kita buka. Nah, artinya jawaban pemerintah daerah memberikan ruang aktualisasi seni dan budaya di destinasi itu adalah sebagai uji coba ini di depan. Kalau ini berhasil, saya kira ke depan teman-teman bisa bergerak di sektor itu ya. Pak Bram, dengan terbukanya tempat-tempat wisata mitis bagi masyarakat umum, tadi disebutkan ada prokes kan gitu kan. Seperti apa sih prokesnya itu yang diterapkan nanti? Ya, yang pertama prioritasnya adalah mereka yang vaksin yang kedua. Tetapi kan ini perlu ada batasan waktu. Kadang wis mari divaksin yang pertama, teman-teman butuh waktu 6 bulan ya, untuk menuju ke titik itu. Nah, sehingga prioritasnya nanti begitu kita cek bahwa yang bersangkutan sudah vaksin yang kedua, maka sudah bebas masuk ke apalagi vaksin yang ketiga atau booster, tambah lebih utama. Tetapi bagi teman-teman vaksin yang pertama itu menjadi kalau dalam satu keluarga bapaknya, ibunya sudah vaksin kedua, anaknya masih vaksin pertama, itu kita berikan kelonggaran. Tetapi bagi mohon maaf yang tidak vaksin sama sekali, kita coba untuk tidak boleh masuk ke destinasi. Artinya itu untuk mengantisipasi. Betul, bahwa kita berkumpul di sana bersama keluarga, bersama masyarakat yang lain itu betul-betul aman. Karena yang kumpul di destinasi memang sudah divaksin semua. Artinya walaupun ini terbuka lebar bagi masyarakat umum, tapi tetap persyaratan prokes, terutama yang menjadi prioritas adalah yang sudah vaksin ya. Betul. 2 kali itu. Betul. Ya, apalagi yang sudah yang ketiga boosternya ya, itu. Betul. Oke, Pak Bram, di Banyuwangi ini kan terbelah di beberapa titik. Ya. Antara sebutlah kita bagi 3, Banyuwangi Utara, Banyuwangi Kota, Banyuwangi Selatan. Ya. Nah, sekarang kita konsentrasi dulu di Banyuwangi Kota. Pilihan wisata ya, yang mungkin bisa dikunjungi oleh masyarakat umum di saat hari raya nanti, kira-kira di kota itu mencakup mana saja? Iya, sebetulnya kalau kita pilah-pilah ya, sesuai dengan sebenarnya oleh Mas Denny tadi, bahwa pariwisata Banyuwangi kan dibagi menjadi 3, dan Triangle Diamond. Ya, memang pusat senternya ada di kota. Selatan itu ada 2, ada di Jilen sama di Sukomade. Nah, kalau kita ngomongin bagaimana pengembangan pariwisata itu tentu konsepnya ya 3-tiganya kita hidupin dong. Nah, terkait dengan yang di kota tentu yang menjadi idola wisatawan yang pertama ini yang saya ngukur kunjungan wisatawan yang gede ini ya. Kalau dalam kota yang paling dekat ya Pantai Bum. Pantai Bum atau yang disebut dengan dulu THR ya. Nah, karena sekarang kan Pantai Bum tidak hanya sekedar melihat bum semata, tapi kalau kita mau ke Pelengsengan, ke Mandar itu sudah menjadi pusat kuliner seafood yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman di samping berwisata juga
pulangnya bisa menikmati wisata kulinernya. kuliner yang luar biasa. Itu Artinya pemirsa, untuk pilihan pertama yang di kota itu ada Pantai Bum yang dulu masyarakat mengenalnya sebagai THR. Nah, di situ sebelum masuk ada jalan kiri, itu ada pelencengan. Nah, disitulah pusat wisata kuliner Seafood. ikan bakar ya. Seafood ya. Ada seafood Macam-macam ya. dan ikan-ikan bakar seger-seger. Fresh, karena langsung dari nelayan mereka langsung dibakar di situ. Ya. Ya. Dan harganya juga sangat Iya. terjangkau. Betul sekali. Artinya masyarakat bisa ke sana. Itu kan pilihan pertama. Pilihan kedua, bagaimana di sini ada juga pantai kayak pantai Pulau Santen. Ya. Pulau Santen terus pohon cemara juga. Cemara ya. Itu gimana kalau menurut Pak Bram? Iya, saya pantu itu. iya sama. Jadi sepanjang kalau pilihan pantai kita ada 4 di wilayah kota ya. Sepanjang di pantai ya. Pertama ada Pantai Bum tadi, ada Cacalan, ada Pulau Santen, yang terakhir adalah Pantai Cemara. Empat-empatnya saya kira menjadi daya tarik yang berbeda-beda. Kalau ke Cemara kita bisa melihat konservasi penyu, kita bisa melihat bagaimana cemara-cemara di tepi pantai Cemara Udang itu yang rindang dan kita bisa menghirup udara di antara panasnya pantai biasanya, tapi ada kesejukan di sana. Yaitu kita ke Cemara. Karena ada banyak pohon cemara. Pohon cemaranya, ya kan, dan kita bisa melihat konservasi penyu di sana. Kalau Bum kita bisa melihat bagaimana indahnya perpaduan antara klasik, ya perpaduan gedung-gedung kuno dengan modernisasi, dan ada kapal-kapal hias sana. Nah, Cacalan yang lebih menarik lagi, kita bisa bermain kanu, kita bisa melihat burung dara, ya kan di sana. Kita juga bisa bermain-main dengan pasir di sana dan di Cacalan. Dan Nah, ada juga jembatan cinta. Ada jembatan cinta. Jadi empat-empatnya ini kalau kita keliling, oh itu saya pernah ke pantai, tapi empat-empatnya beda-beda ini. Ya. Dengan karakteristik yang berbeda. Saya kira ini menjadi pilihan di kota. Ya, tergantung nanti masyarakat milih yang mana. Suka di pantai atau tadi dia melihat penyu di pohon Pulau Cemara. Ya, dengan banyaknya pohon-pohon cemara kan. Atau di Pulau Santen. Atau Santennya. di Pulau Santen juga ada kuliner dan juga ada aktivitas warga yang bagaimana kalau mulai pagi sampai sore dia mengambil kerang, menjala, jalan yang laut. Jadi itu kita bisa melihat experience. Oh, begini tradisi masyarakat lokal yang bisa kita lihat langsung di Pulau Santen itu. Pulau Santen itu kalau pagi-pagi banyak nelayan yang menjaring ikan ya. Apa itu bisa dijadikan wisata juga? Iya, itu menjadi wisata tradisi ya, tradisi lokal yang kita kadang kan bagaimana cara mendapatkan, dan kita langsung bisa beli langsung di situ. Beli langsung bisa. Harganya juga murah kalau kita bandingkan dengan di pasar-pasar yang sudah ada di Banyuwangi. Jadi itu langsung dari nelayan yang turun menjala dan bisa langsung kita beli. Jadi freshnya betul-betul luar biasa. Nah, pemirsa, sangat lugas sekali dan jelas penjelasan Pak Bram. Ini baru lingkup wisata yang di jantung kota. Nah, sekarang kita ke utara, Pak Bram. Di utara pilihan apa yang ditawarkan yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini? Iya, dari di utara ini juga menarik ya. Di utara ini kita juga mengenal pantai, tapi karakternya yang berbeda. Kita di utara kita punya Grand Watu Dodol. Kalau teman-teman mau bermain anak-anak dengan hamparan luas itu di Grand Watu Dodol. Dari Grand Watu Dodol kita juga bisa naik kapal nelayan keliling-keliling ke Watu Dodolnya, melihat bagaimana patung gandrungnya, dan yang terakhir bisa menuju ke Pulau Tabuan. Kita ada Pulau Tabuan yang sangat menarik, yang di sana kita bisa melihat pasir putih yang luar biasa, seakan-akan pulau itu menjadi milik sendiri. Nah, yang selanjutnya kita punya Bunder, Bangsering Underwater. Nah, teman-teman yang mau snorkeling, yang mau berenang bersama hiu, ya, menikmati pantai yang dekat, dan kita bisa melihat ikan yang dipelihara, ya, dikonservasi terumbu karangnya, dan kaki kita kalau dimasukin tangan kita, itu ikan akan datang sendiri karena familiar dengan pengunjung, dengan wisatawan. Nah, itu kita bisa berkunjung di. Bisa. Tadi sebutkan ada ikan hiu. Ya. Atau ikan ini memang dipersiapkan tanpa tidak mengganggu manusia atau bagaimana? Iya, jadi gini, karena teman-teman Bunder ini kan nelayan dan nelayan konservasi. Mereka memelihara laut itu menjadi aset yang luar biasa. Salah satunya adalah apabila ada nelayan yang menangkap ada penyu, ada hiu di jalannya, dan itu ada goresan. Biasanya kalau kena jala kan
ada luka. Nah itu dipelihara oleh teman-teman Pak Darwis di sana. Sambil dipelihara itu diobatin, maka itu menjadi sesuatu. Kita bisa berenang langsung dengan hiu, ya. Dan hiunya sementara ini tidak ada kejadian apa-apa karena ini masih kecil, anak-anak, dan menjadi satu spot selfie yang luar biasa. Tidak ada, ya. Nanti kalau sudah sembuh, ini akan dilepaskan lagi ke alam liar, sehingga ada konservasi kan kita lumayan bisa melakukan renang di sana, aktivitas di sana sambil kita bisa berselfie, berenang bersama hiu tadi. Nah, ini menarik ya. Jadi yang utara seperti itu, Mak Dodol itu ada di sejarahnya juga Pak Bram ya. Itu ada sebuah bongkahan batu yang menjulang, yang sangat unik, yang sebenarnya ada patung gantung cukup besar juga. Itu tuh ada yang baru apa ya? DWD apa itu? Iya, Grand Watu Dodol. Grand Watu Dodol. Berarti itu satu kesatuan. Satu areal ya, satu areal. Jadi satu landscape ya. Jadi ini menarik sekali. Oke Pak Bram, kita utara sudah, kota sudah, sekarang selatan. Nah, selatan ini kan masyarakat lebih cenderung kepada pokok pandangannya kepada Pulau Merah. Kira-kira apa sih keindahan Pulau Merah? Apakah ada selain Pulau Merah itu juga ada tawaran wisata yang menarik bagi masyarakat pengunjung kira-kira? Iya, jadi sebelum saya ke selatan ya, ada lagi yang kelupaan. Kalau kita mau ngomongin kota, seperti di kota ini ada tambahan. Kalau kita di kota Banyuwangi ke pantai itu cukup 5 menit kan Mas. Ya, tapi sebenarnya kalau kita naik dikit itu juga menjadi ambient kota. Itu kita ada punya Ijen. Kita punya desa Taman Sari yang ada patung gandrung terakotanya. Yang 1000 gandrung itu ada itu jaraknya dari sini kira-kira kurang lebih hanya ya 20 menit, nggak terlalu jauh, 20 menit. Jadi saya kira banyak pilihan. Kalau mau ngadem itu naik ke atas cukup 20 menit, tapi kalau turun ingin yang panas-panas di pantai, ya 5 menit dari pusat kota. Artinya dari di terakota yang ada di Taman Sari dengan menampilkan patung-patung gandrung kurang lebih 1000 patung itu, selebihnya kan bisa naik ke puncak Gunung Ijen. Betul. Ya. Kira-kira apakah Lebaran nanti ini juga ada kemudahan Pak Bram untuk pengunjung? Ya, jadi pengunjung ini kita permudah ya. Alhamdulillah berbagai koordinasi dengan seluruh stakeholder. Nanti Ijen dibuka mulai pukul 2. Artinya ada kesempatan nih teman-teman yang ingin melihat Blue Fire sudah bisa melihat ke sana. Nah, selanjutnya tadi ini Ijen menjadi daya tarik pusat kota. Jadi kalau tadi kota ya. Nah sekarang kita lari ke selatan. Selatan ini memang anchornya adalah Pulau Merah. Pulau Merah. Ya? Tidak hanya Pulau Merah, tapi sebelum kita Pulau Merah sebenarnya kita jatuh hati kita harusnya ke Jawatan dulu. Jawatan. Sejarah itu sejarah bagaimana kolonial Belanda, pusat penumpukan kayu, pusat perbaikan bengkel kereta api dulu. Dan sekarang menjadi destinasi pariwisata karena pohon-pohonnya yang gede, mahuninya yang gede, dan itu menjadi sesuatu spot selfie yang cukup luar biasa. Nah dari Jawatan kita bisa memilih, karena waktu yang terbatas, yang pertama kita bisa mengambil jalan ke Alas Purwo, yang disebut dengan Jilen, ya Pantai Plengkung. Nah ini juga mempunyai padang savana yang luar biasa. Kalau kita melihat banteng, rusa, merak, itu ada di sana. Di Alas Purwo, Taman Nasional Alas Purwo. Dan itu menjadi tempat nanti di tanggal 27 Mei sampai 4 Juni menjadi tempat WSL, World Surfing Language, kompetisi surfing dunia di Jilen. Karena ombaknya yang sangat terkenal sampai 7 sampai 10 meter. Jadi pesertanya sedunia dari situ, Mas. Nah, jadi kalau teman-teman ingin berwisata sana sebelum kedahuluan di bulan Mei, ya cek ke Alas Purwo. Alas Purwo jadi alternatif. Nah kalau dari Alas Purwo sudah, misalnya, oh Pak, karena ini jalannya berbeda ya antara Alas Purwo dengan Pulau Merah. Nah kita bisa ke Pulau Merah. Pulau Merah sebelum ke Pulau Merah saya kira makan siang yang paling cocok ya di Pantai Mustika. Karena apa? Ada lobster di sana, ada seafood yang hanya didapatkan di sana. Memang pusatnya lobster ada di. Harganya saya kira familiar. Antara paket itu antara 100 sampai 150.000 tinggal pilih. Itu udah lengkap, mulai lobsternya, ikan bakarnya, tempe tahunya, sayurnya, nasinya, buahnya, semua udah lengkap. Sudah menikmati semua, sudah bisa. Jadi itu cukup murah dan sunset yang paling menawan adalah memang di Pulau Merah. Kalau kita ngambil sunsetnya, maka sunset pilihannya adalah di Pulau Merah. Meskipun di sana juga masih banyak, ada kalau kita mau ke Sukomade kita lihat penyu,
kita bisa ke Teluk Ijo, kita bisa ke Wedi Ireng, kita juga masih bisa ke Muara Baduk yang sekarang lagi tren dikembangkan oleh anak-anak muda di Sarongan dan Kandangan. Yang baru itu. Yang Pak baru. Bram, bicara wisata selatan, ini saya pernah dulu masih muda itu kan sering ke Braga ya, terus pernah juga mengunjungi Pantai Bedul. Bagaimana dengan dua wisata ini? Apakah ini juga masuk dipersiapkan oleh dinas pariwisata sini atau bagaimana? Iya, beberapa waktu yang lalu kami sudah supervisi ya ke Gerajakan juga. Memang Gerajakan ini adalah dari sisi sejarah itu merupakan mungkin saat belum rame-ramenya Pulau Merah, Gerajakan sudah nembuan. Betul. Nomor satu, saat saya kecil pun Gerajakan udah menarik perhatian. Di dalam lagu ya. Betul. Ada lagu Banyuwangi sampai namanya Gerajakan juga. Nah, di samping itu juga Bedul. Saat pariwisata belum muncul, Bedul menjadi senjata utama. Jadi dua-duanya ini adalah ikonik sebetulnya. Tetapi seiring perkembangan waktu, karena wilayahnya kan pertama masuk wilayah Taman Nasional, perhutani, ya, sehingga mungkin pengembangan sektor pariwisata oleh perhutani tidak dioptimalkan. Justru sekarang Pokdaris di berbagai tempat, di Pulau Merah, di macam-macam itu sangat bergeliat sehingga mereka, nah, kami mendorong bahwa dibentuklah kembali anak-anak muda di sekitar lokasi Gerajakan dan Pantai Bedul untuk dioptimalkan kembali, dihidupkan kembali, dikelola kembali dengan profesional sehingga bisa menjadi daya tarik baru bagi Banyuwangi. Pak Bram, bicara Bedul, saya ingat dulu itu kan ada disiapkan perahu kapal ya, perahu kapal yang bisa masuk ke dalam. Betul. Itu kan mengingatkan kayak film di Anaconda itu ya, Anaconda. Artinya kita masuk itu di tengah-tengah pohon-pohon besar itu. Itu kan bisa ditawarkan kepada para wisatawan bagaimana indahnya suasana di wisata sana kan itu. Iya betul. Jadi Bedul itu kekuatannya adalah mangrove. Ya, ada mangrove dan kita bisa menaiki kapal nelayan masyarakat setempat. Kita bisa makan di situ dengan makanan masyarakat setempat, tapi menikmati bagaimana ada burung, ada kesenian masyarakat budaya masyarakat mulai memancing, mulai menjala. Jadi satwa liar itu ada semua lengkap di sana. Termasuk suasana hutannya ya. Alami. Ya, kalau kita tahu ke Amerika ya kita sama dengan ke Sungai Amazon. Itu ada di sini. Ya, betul. Kayak film di Anaconda itu persis. Betul. Ya. Oke, pemirsa cukup komplit tadi di mana ada wilayah utara Banyuwangi sebagai wisata pilihan, juga ada di kota hingga selatan segitu banyak pilihan Anda. Kenapa harus jauh-jauh pergi keluar Banyuwangi? Sementara di sini semua alamnya luar biasa. Baik, Pak Bram, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan terutama bagi para pengelola atau stakeholder di masing-masing wisata atau pada masyarakat. Ya, yang pertama pada pengelola wisata jangan lupa ini adalah kita sebagai tuan rumah. Ya, sebagai tuan rumah maka selayaknya kita menyambut tamu dengan sebaik-baiknya. Tetap jalankan prokes, layani dengan baik sehingga masyarakat ini wisatawan akan aman dan nyaman merasa di Banyuwangi. Bagi para wisatawan, saya pikir Banyuwangi menjadi pilihan karena hampir 68 destinasi berada di sini. Jadi kalau kita keliling 1 minggu di Banyuwangi juga tidak habis. Mulai dari bagaimana pantainya, gunungnya, satwanya, hutannya, semua dari sini. Bahkan coklat terbaik pun ada di Banyuwangi atau di Glamor. Ya, di Kampung Coklat Glamor. Kampung Coklat yang di Glamor. Iya. Nah, jadi saya kira dan kami berharap bahwa masyarakat Banyuwangi tidak keluar kota. Kita mutar ekonomi di Banyuwangi karena kita juga sudah lama kena pandemi. Saya kira perlu urunan tangan kita di Banyuwangi saja berwisata ke Banyuwangi. Jelajahi Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali. Nah, oke, terima kasih Pak Bram. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat-saat yang paling baik tentunya saat-saat bagaimana kita menikmati segala keindahan panorama yang ada di Banyuwangi. Karena Banyuwangi begitu melimpah SDA-nya dengan wisata-wisata yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Bram selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan segala arahan dan penjelasan dari masing-masing bermanfaat bagi Anda.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bram. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin, 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 amin.